Sejenak lagi kita akan memasuki simposium 1 dengan judul The Fight Against Obesity, Will We Win? Dan ini akan dimoderatori oleh Dr. Johannes C. Chandrawinata, spesialis gizi klinik MND. Kepada para peserta dipersilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Kita akan segera memulai kegiatan. Sebelum memulainya, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Dr. Johannes C. Chandrawinata, spesialis gizi klinik MND. Beliau lulus dari S1 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha pada tahun 1991. Kemudian S2 lulus sebagai Master of Nutrition and Dietetics dari Deakin University Melbourne tahun 2001. Dan lulus sertifikasi spesialis gizi klinik dari Kolegium Ilmu Gizi Klinik tahun 2004. Beliau aktif di organisasi sebagai anggota ID dan juga anggota PDGKI. Kemudian beliau pernah bekerja sebagai dokter gizi klinik di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung. Dan tahun 2004 hingga saat ini sebagai dokter gizi klinik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda I, Jalan Pajajaran nomor 46 Bandung. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada Dr. Johannes. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mulai sesi ini, judulnya menarik ya, The Fight Against Obesity, Will We Win? Nah itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Tapi saya yakin dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga banyaknya obat-obatan baru saat ini, mudah-mudahan kita akan tetap bisa memenangkan pertarungan melawan obesitas ini. Baik, kita akan memulai acara ini. Pembicara kali ini adalah Dr. Victor Larry Tumalun, ya, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Dr. Victor akan membawakan topik The Plant-Based Diet for Obesity Treatment and Weight Loss. Saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari Dr. Larry ya. Dr. Victor Larry ini lulus sebagai dokter umum di FK Unsra tahun 2004 dan tahun 2014 dia menyelesaikan magister gizi di FKUI Jakarta. Kemudian lulus sebagai spesialis gizi klinik dari Universitas Indonesia juga ya di Jakarta. Nah, pengalaman kerja pernah bekerja di dokter PTT, di Puskesmas Okaba, dan Kurik Merauke ya, jauh juga nih ya dok ya. Nah kemudian dokter di New Start Lifestyle Center di Trawas Mojokerto. Kemudian bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung sampai tahun 2009 sampai 2011. Tapi saat ini Dr. Larry ini bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung ya, dari tahun 2012 sampai sekarang. Dan juga dia 2016 sampai saat ini juga dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan jabatannya itu sebagai Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Advent Bandung 2017 sampai 2018, 2019 sampai 2018 sampai 2019, Kepala Unit Lifestyle Medicine and Medical Check-up di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan saat ini dia menjabat sebagai Kepala Unit Lifestyle Medicine ya, di Rumah Sakit Advent Bandung. Organisasinya anggota ID tahun 2004 sampai sekarang, anggota biasa Indonesian Vegetarian Society ya. Kita tahu Rumah Sakit Advent ini vegetarian ya. Nah, tahun 2016 sampai saat ini anggota PDGMI cabang Jabar, dan tahun 2016 sampai 2019 dia menjabat sebagai anggota dan bendahara PDGKI cabang Jawa Barat. 2019 sampai saat ini sebagai wakil bendahara pengurus pusat Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia ya. Nah, saya serahkan pada Dr. Larry untuk presentasinya, silakan. Waktunya 20 menit Dr. Larry ya. Cek. Baik, salam sehat buat para senior, guru-guru saya, profesor dan teman-teman sejawat.
kita senang sekali karena bisa ketemu di acara The Six Bandung Nutri Wellness ya. Baik, pada saat ini saya dipercayakan untuk membawakan satu topik untuk memenangkan perjuangan kita melawan obesitas, yaitu salah satu jenis diet yang disebut sebagai diet old and new, dari ada jurnal yang menyebutnya sebagai the old and new ya, karena dulu digunakan kemudian mulai hilang dan akhirnya sekarang mulai diperkenalkan kembali ya. Plant-based diet for obesity treatment and weight loss. Sebelumnya saya mau kita menyimak sedikit apa yang saya ambil dari satu artikel jurnal. Ribuan orang Amerika saat ini terus mengalami kematian yang sia-sia setiap tahun. Yang penyebabnya sebenarnya dari beberapa dasawarsa yang lalu kita sudah tahu bisa diatasi ya, reversible condition. Artinya kita sedang mengalami satu masalah yang tetap berjalan sampai saat ini dan tampaknya belum ada kemajuan sama sekali. Kenapa? Karena angka obesitas, terjadinya obesitas, komplikasi obesitas dan kematian karena komplikasi dari obesitas ini terus mengalami peningkatan ya. Tidak ada tanda-tanda penurunan. Nah, sedikit definisi obesitas. Mungkin berat badan yang kadang-kadang kita jadikan sebagai patokan utama dan memang sampai saat ini masih digunakan sebagai parameter yang paling mudah untuk dinilai. Tetapi sebenarnya yang menjadi masalah utama di obesitas ini adalah penimbunan jaringan lemak. Bahkan arah dari penanganan obesitas ini sudah mengarah pada terserah berapa berat bapak, berapa berat ibu, selama komposisi tubuhnya normal, aman. Jadi bukan berat saja yang menjadi target kita, tetapi yang utama sebenarnya adalah lemaknya. Ya, jadi think to fat loss, not weight loss. Nah, fakta yang kita hadapi saat ini seperti yang saya sebutkan tadi, angka obesitas itu belum ada tanda-tanda penurunan ya, sesuai dengan jurnal yang dipublikasi tahun 2021 ini. Ya, disebut sebagai global epidemic, globesity ya, istilah-istilah yang dikenakan untuk masalah obesitas ini. Nah, gambar ini memberi inspirasi yang bagi saya sangat inspirasional ya. Kenapa ini terjadi? Kenapa angka obesitas ini kok belum bisa, kita tampaknya dalam tanda kutip belum bisa menang terhadap obesitas ini? Salah satu penyebabnya adalah kebanyakan kita treating the symptoms. Ya, ini terjadi bukan hanya untuk obesitas, tapi hampir untuk semua penyakit tidak menular yang sedang kita hadapi saat ini. Ya, walaupun obesitas tampaknya menjadi masalah utamanya. Kita melakukan seperti ini ya, tidak mematikan penyebab utamanya. Dan salah satu penyebab utama dari masalah obesitas dan penyakit tidak menular yang lain adalah nutrisi. Laporan Lancet 2015 dengan jelas menyebutkan bahwa poor diet ya, diet yang keliru ini menyebabkan kematian terbesar di dunia dibandingkan dengan kematian karena tidak suka beraktivitas fisik, tidak mau olahraga, merokok dan alkohol. Ya, menyebabkan 11,3 atau 11,5 juta kematian per tahun. Poor diet, laporan Lancet dari 2015. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah kadang-kadang hanya kita menangani gejalanya dan tidak melakukan mengatasi masalah utamanya, tidak mematikan kerannya. Dan salah satunya adalah diet yang keliru. Target utama dari manajemen diet adalah defisit energi. Ini mungkin yang kita sudah ketahui bersama. Tetapi yang saya highlight di sini adalah seharusnya itu satu target manajemen yang bisa dilakukan seumur hidup. Ini yang jadi masalah ya, karena kadang-kadang diet yang dilakukan itu tidak dipahami oleh pasiennya bahwa ini saya harus adopsi untuk seumur hidup. Padahal itu satu hal yang sangat penting, karena kalau tidak, maka seperti yang kita ketahui bersama, yo-yo effect ya yang akan terjadi. Ini jenis-jenis diet yang sudah dilakukan oleh masyarakat ya, banyak dilakukan mulai dari paleolitik, ketogenik, Mediterranean, DASH diet, high protein, low carbohydrate, low fat, ada yang beberapa mix di dalamnya, intermittent fasting, dan kemudian yang akan saya sampaikan saat ini adalah tentang plant-based diet. Apa sebenarnya definisi dari plant-based diet? Plant-based diet itu adalah apapun pola diet yang dianjurkan kepada pasien, yang penekanannya itu adalah lebih banyak mengonsumsi makanan tumbuhan dengan menghilangkan
sebagian atau seluruh makanan yang berasal dari makanan hewani. Dan sebenarnya plant-based diet ini bukan spesifik untuk satu jenis diet tertentu. Karena ada banyak sekali jenis dari plant-based diet itu. Seperti ada yang kita sudah ketahui vegetarian, baik lacto-ovo vegetarian, kemudian ada vegan yang sama sekali tidak menggunakan produk hewani. Bahkan ada yang disebut dengan pescetarian, ya, menggunakan makanan tumbuhan tetapi tidak menggunakan makanan tumbuhan, tidak menggunakan makanan hewani, tetapi masih menggunakan ikan. Ya. Kemudian plant-based diet itu sendiri, dan yang salah satu juga yang sudah sering diperkenalkan adalah whole food plant-based diet. Ya. Jadi menggunakan makanan berbasis tumbuhan yang whole, yang utuh, sehingga tidak menggunakan makanan tumbuhan yang tidak utuh. Kemudian plant-based diet ini juga berkembang dengan adanya yang disebut dengan flexitarian. Ya, flexitarian ini adalah dia masih menggunakan makanan hewani tetapi tidak rutin lagi di dalam dietnya sehari-hari. Lebih banyak menggunakan makanan yang berbasis tumbuhan. Nah, plant-based diet sendiri, ya, ini harus dibedakan dengan plant-based diet dan whole food plant-based diet itu dua hal yang berbeda. Bahkan kadang-kadang plant-based diet ini dibedakan dengan vegetarian maupun vegan. Plant-based diet sendiri itu memiliki dua aspek, yang disebut dengan healthy plant-based diet maupun yang harmful. Yang healthy itu dianggap healthy itu adalah plant-based yang basic makanannya itu adalah buah-buahan, sayur-sayuran, grains yang utuh, ya, kemudian polong-polongan, legumes, nuts, dan kemudian seeds. Sedangkan yang harmful, yang dianggap harmful untuk plant-based diet, artinya plant-based diet ini juga ada sisi harmfulnya apabila salah digunakan, adalah refined grains dan more sugar. Nah, ini yang jadi masalah utama, ya, karena saya kebetulan seperti yang Dr. Johannes sampaikan tadi, bahwa rumah sakit tempat saya bekerja itu adalah rumah sakit yang pola dietnya adalah menggunakan pola diet yang berbasis makanan tumbuhan. Tetapi saya banyak sekali menerima pasien-pasien yang dengan latar belakang vegetarian dan lain sebagainya, tapi saat ini datang dengan masalah penyakit jantung, sudah di ring 3 dan dokternya bilang nggak bisa di ring lagi, harus di bypass dan lain sebagainya. Bahkan masalah cancer pun cukup banyak ditemukan pada orang yang sudah mengadopsi pola makan berbasis tumbuhan. Kenapa? Karena ternyata di makanan berbasis tumbuhan tetap ada harmfulnya, yaitu makanan yang terlalu tinggi refined grains dan kemudian more sugar. Nah, terkait dengan makanan yang berbasis tumbuhan ini, saya coba ambil dari position statement dari American Dietetic Association, menyebutkan bahwa sebenarnya vegetarian diet ini atau plant-based diet ini diterima sebagai bagian dari makanan yang dari pola makan yang baik dan memberi banyak keuntungan. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah, dan kadang-kadang diabaikan, adalah masalah yang saya bold hitam, yaitu harus direncanakan dengan tepat. Ada kalanya orang mengadopsi pola makan berbasis tumbuhan ini hanya sekedar tidak makan makanan hewani saja. Ini akan menuju kepada satu hal yang sangat bermasalah. Ya, jadi mengadopsi pola makan berbasis tumbuhan itu harus appropriately planned, harus diatur dengan sangat tepat. Ya. Dan dengan mengatur dengan sangat tepat, istilah lain well planned adalah harus seimbang. Jadi pola makan berbasis tumbuhan juga bisa berpotensi menjadi tidak seimbang pada seseorang. Keunggulan dari makanan berbasis tumbuhan, plant-based diet ini yang pertama adalah micronutrient dense, memiliki kepadatan nutrisi yang cukup tinggi dan less energy dense, ya. Dan ini tentu saja sangat bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Ini sebagai contoh, ini saya ambil dari satu penelitian komposisi bahan makanan dari The China Study dari Dr. Colin Campbell, seorang nutrisionis yang cukup terkenal, 2006. Kalau teman-teman sejawat perhatikan di sini adalah, kalau kita lihat sepintas, makanan tumbuhan itu memang akan memberi mikronutrien dense yang lebih baik, ya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, jangan lupa ini dihitung berdasarkan kalori yang sama. Ya. Ini dihitung berdasarkan kalori yang sama, bukan berdasarkan berat makanan yang sama. Dan ini memang menjadi satu keunggulan karena kebutuhan orang itu kan kalori, bukan gram. Ya, jadi ketika menggunakan kalori yang sama diharapkan akan menyebabkan terjadinya defisit kalori di dalam program penurunan berat badan, maka makanan tumbuhan ini kalorinya nggak tinggi, kemudian mengandung berbagai mikronutrisi yang lebih
unggul dibandingkan dengan makanan hewani bila dibandingkan secara kalori yang setara ya. Tetapi, nah ini yang jadi masalah di makanan tumbuhan yang kami hadapi adalah ketika orang mengadopsi pola makan tumbuhan, dia menganggap bahwa dia aman untuk mengonsumsi makanan tumbuhan apa saja dengan jumlah yang tidak perlu diatur. Ini jadi masalah. Kalau kita lihat, salah satu kekeliruan yang terjadi di plant-based diet ini adalah ketika orang mengonsumsi makanan yang berbasis nuts, seeds dalam jumlah yang besar. Ngemil kacang dan lain sebagainya karena itu memiliki kalori yang lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari makanan hewani. 2 kali lipat dibandingkan dengan daging. Untuk kalori hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan makanan-makanan yang berbasis hewani. Ya, jadi ini yang menjadi yang bisa berpotensi menyebabkan masalah pada adopsi pola makan yang berbasis tumbuhan tetapi keliru, tidak diatur dengan tepat. Itulah sebabnya yang saya sebutkan tadi harus diatur dengan tepat. Dan ini memang sebenarnya jelas di daftar bahan makanan penukar dari Departemen Kesehatan kita, porsi kacang tanah itu kan cuma 2 sendok makan sekali makan. Cuma 15 gram, bukan setengah kilo atau 1 kilo yang biasanya terjadi kalau kita lagi nonton sepak bola 2 kali 45 menit. Ya. Itu dengan ngemil kacang bisa sampai sekilo. Ya. Kacang yang dimakan dan kita bisa bayangkan berapa kalori yang sudah masuk. Dia berpikir bahwa dia mengonsumsi plant-based diet aman dan ternyata mengalami risiko penyakit. Ini systematic review yang dipublikasi tahun 2021 terkait dengan manfaat dari plant-based diet sebagai bagian dari strategi untuk menurunkan berat badan. Bisa dilihat di sini kesimpulannya adalah plant-based diet ini, vegan diet, dalam hal ini vegan diet dibandingkan dengan diet yang omnivora secara bermakna bisa menurunkan berat badan. Tetapi bukan berarti diet yang lain tidak menurunkan berat badan. Sama-sama terjadi penurunan, tetapi mungkin vegan diet penurunannya lebih signifikan. Walaupun dari beberapa penelitian ini juga ada yang gagal, ya mungkin karena ada pengaturan yang tidak tepat ketika seseorang mengadopsi pola makan berbasis tumbuh-tumbuhan. Sebagai kesimpulan di penelitian ini adalah vegan diet itu bermanfaat dan dia lebih efektif untuk menurunkan berat badan dibandingkan dengan omnivorous diet atau dengan diet yang lain. Nah, sebenarnya rekomendasi untuk plant-based diet ini sudah menjadi bagian dari rekomendasi secara internasional. WHO sendiri pun menganjurkan kalau mau makan yang disebut dengan healthy diet adalah buah-buahan, sayuran, polong-polongan. Tetapi jangan lupa yang tadi diatur dengan sangat tepat. Ya. Kemudian dari contoh yang lain tahun 2010 Dietary Guidelines for Americans menganjurkan lebih banyak menggunakan makanan yang berbasis tumbuhan. Ya. Emphasizing ya, jadi kalau masih menggunakan makanan hewani juga oke gitu, tetapi harus lebih banyak makanan yang berbasis tumbuhan. Dan sebenarnya ini pun sudah diadopsi oleh negara kita ya. Kalau ini dari Dietary Guidelines Advisory Committee juga menganjurkan hal yang sama tahun 2015. Dan untuk pengaturan keseimbangan asam amino, protein, mungkin berbeda dengan pendapat sebelumnya bahwa plant protein itu juga sekarang ini sudah dapat memenuhi semua kebutuhan asam amino. Tapi balik lagi yang tadi, asal diatur dengan tepat. Karena kalau kita hanya mau mengandalkan soy aja untuk memenuhi kebutuhan protein, satu saat nanti akan mengalami defisiensi juga gitu. Jadi harus ada pengaturan yang tepat. Dan di negara kita pun sebenarnya sudah mengadopsi plant-based diet ini. Jadi sekali lagi plant-based diet ini adalah dia menganjurkan lebih banyak menggunakan makanan tumbuhan dan meminimalisasi makanan hewani ya. Jadi bukan vegetarian atau bukan vegan ya sebenarnya. Nah ini negara kita sudah mengadopsi anjuran seperti itu. Kalau kita lihat di isi piringku dari Kementerian Kesehatan kita, maka mungkin makanan hewani, lauk pauk itu kan biasanya terbagi 2, yang hewani nabati mungkin hanya 1/12 atau paling tinggi 1/6 dari piring kita. Nah ini kami biasanya kalau mau memberikan referensi, memberikan edukasi kepada pasien tentang plant-based diet, kami selalu menganjurkan untuk memperhatikan prinsip yang disederhanakan sebagai prinsip 7K. Jadi lihat dong kondisinya apa. Tidak semua orang bisa plant-based diet. Ya, saya pernah berada di satu daerah di negara kita yang tidak mampu untuk vegetarian diet, plant-based diet karena di tempat itu sayur mahal. Tadi Dr. Yohanes mengatakan saya pernah ada di Merauke, Papua di pedalaman. Itu kalau mau cari sayur nggak ada, susah sekali ya. Jadi akhirnya yang di sana yang paling murah itu adalah daging rusa, 7.000 1 kilo. Sehingga akhirnya kita harus berpikir untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita berdasarkan kondisi. Yang berikut adalah dari kondisi itu apa kualitas yang terbaik. Kemudian jumlahnya berapa, jangan hanya bicara makanan sehat, hanya bicara jenis. Oh ini sehat nih, pisang sehat, itu belum tentu. Untuk dokter spesialis gizi klinik kalau dibilang pisang sehat kita belum bisa jawab. Tergantung dia dimakan dengan apa, berapa banyaknya. Jadi harus dibahas secara komprehensif. Variasi makanan, keanekaragaman, keteraturan pola makan, kemudian keamanan pangan,
Dan akhirnya faktor yang terakhir adalah kontinuitas, itu harus dijalankan untuk seumur hidup. Bahkan dianjurkan bukan hanya makanan. Ketika mengatur seseorang untuk sehat, kita juga harus mengatur pola hidup yang lain. Kami di rumah sakit saya, kami mengembangkan yang disebut dengan hidup sehat. Di lifestyle medicine unit yang di rumah sakit saya, hidup sehat, diet masuk di dalamnya, ya. Tetapi ada faktor yang juga kita harus pertimbangkan, ya. Hidup sehat itu adalah akronim dari hati yang gembira, manajemen stres yang baik. Kemudian I-nya istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan tentu saja Tuhan yang terutama. Ya. Sebagai kesimpulan, kita masih menghadapi masalah obesitas. Jadi apakah kita akan menang? Ini tergantung dari kita. Tadi Dr. Yohanes mengatakan ini harus kita jawab. Dan ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Kemudian definisi dari plant-based diet itu sendiri masih overlapping sebenarnya, ya. Jadi kita harus hati-hati ketika menganjurkan kepada pasien plant-based diet, nanti disalah mengerti dan akhirnya menyebabkan masalah nutrisi. Kemudian dari berbagai penelitian sudah disebutkan tadi, dia efektif untuk menurunkan berat badan dan sudah direkomendasikan oleh berbagai organisasi termasuk di negara kita. Tetapi yang terakhir adalah perlu strategi. Kita nggak bisa bicara hanya jenis saja. Strategi di sini adalah mungkin kita harus menambahkan menggunakan obat-obatan juga, apalagi kondisi pasien tersebut berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan penurunan berat badan yang cukup cepat. Jadi strategi, kita tidak bisa hanya mengandalkan plant-based diet untuk pasien, tetapi harus ada strategi yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, terima kasih sekali Dr. Larry yang sudah memberikan presentasinya tepat waktu, bahkan hanya 17 menit, ya. Jadi saya ada sedikit waktu untuk lebih. Oh, itunya. Oke, makasih. Saya tadi presentasi yang sangat baik saya Dr. Larry, terima kasih. Nah, tadi kita akan melanjutkan membahas tentang senjata untuk melawan obesitas, ya. Nah, ini salah satu senjata yang kita harus kuasai sebagai dokter, ya, yaitu obat-obatan. Karena seringnya, saya mohon izin turun ke bawah, lebih enak di bawah, rasanya bisa jalan-jalan. Nah, gaya hidup saja, itu biasanya orang bisa turun berat badan dengan pola makan yang sehat, olahraga, dan perubahan perilaku, turun berat badan dalam waktu 1 tahun, tapi 1 tahun kemudian sudah kembali ke semula biasanya, ya. Itu sebabnya kita perlu tahu obat-obatan untuk melawan obesitas, anti-obesity medication. Nah, saya akan berusaha, ini topiknya terlalu melebar, ya. Update on pharmacotherapy for obesity. Itu luar biasa banyak obat-obatannya, tidak mungkin dibahas dalam waktu 20 menit, ya. Tapi nanti kalau ada waktu kita Anda boleh bertanya, ya. Ya. Nah, jadi slide-nya mana? Situ, ya. Oke. Nah, jadi kalau membaca pedoman yang terbaru, ya, ini dari NCBI Bookshelf yang diperbarui tahun 2021, ya, itu dikatakan bahwa kita tuh harus memperhatikan beberapa hal, ya. Yang penting kalau kita mau memberikan farmakoterapi. Kesatu, perlu diingat obat-obatannya kalau bisa seumur hidup, lifelong, ya. Kemudian obat-obat anti-obesitas itu mempengaruhi jalur patofisiologis yang menimbulkan obesitas. Ketiga, terapinya harus memperbaiki berat badan dan juga komorbid dari obesitas, ya. Keempat, jangan lupa kita selalu ingat adanya perbedaan respons terhadap obat-obatan. Tiap individu beda-beda, ya. Ada yang turunnya banyak, ada yang turunnya sedikit. Kita lihat masing-masing, ya. Nah, lifelong treatment, itu kenapa kita perlu obat-obatan yang jangka panjang? Karena memang obesitas itu adalah penyakit kronis, ya. Jadi farmakoterapinya itu harus diberikan jangka panjang. Jangan pikir nanti kalau udah turun boleh berhenti obatnya, ya pasti naik lagi berat badannya, ya. Nah, kemudian juga dia tuh harus menjadi salah satu bagian dari harus jadi salah satu bagian dari
eh, manajemen yang komprehensif. Semua pilar obesitas itu kita pakai ya. Nutrisi, olahraga, behavior, obat. Ingat, kita tuh dokter bukan ahli gizi, semuanya bisa kita lakukan sekaligus ya. Nah, kemudian juga kita perlu tahu dan ingatkan kepada pasien bahwa kalau obat anti obesitasnya di stop, biasanya berat badannya naik lagi. Sama aja dengan obat darah tinggi, contoh yang paling gampang. Kan pasien sering bilang, oh nanti ketergantungan obat. Nggak bakal ya. Anda kalau berhenti makan obat, saya selalu bilang ke pasien, nggak akan jadi sakau. Aduh gila pengen makan obat Dr. Jo, nggak mungkin ya. Paling-paling nanti nafsu makannya naik lagi. Itu identik dengan kalau kita makan, orang pasien tuh yang darah tinggi makan obat darah tinggi. Kalau dia stop obat darah tingginya, tensinya gimana? Naik. Nggak akan jadi sakau. Kenapa bisa begitu? Karena obatnya efektif menurunkan tekanan darah. Sama, obat menekan nafsu makan pun dia efektif menekan nafsu makan, sehingga kalau di stop obatnya, nafsu makannya akan kembali dan berat badannya naik lagi. Ya, itu yang kita harus selalu jelaskan kepada pasien. Nah, kemudian obat-obat anti obesitas ini harus yang mempengaruhi jalur-jalur patofisiologis yang menyebabkan obesitas ya. Nah, tapi sekarang itu banyak obat-obatan yang mempengaruhi jalur neurohormonal ya, yang menyebabkan kenaikan berat badan ya. Nah, dan juga itu yang jalur neurohormonal yang mencegah penurunan berat badan yang sudah dicapai. Jadi biasanya kalau udah turun berat badan, beratnya naik lagi. Nah, ini sekarang obat-obatan itu berusaha mencegah jangan sampai naik lagi ya. Nah, kemudian perubahan hormon ya yang disebabkan oleh penurunan berat badan karena diet itu juga ditargetkan ya. Nah, jadi misalnya adanya peningkatan kadar leptin dan juga kadar hormon-hormon oreksigenik setelah turun berat badan seperti grelin ya. Itu memang selalu menyebabkan kenaikan berat badan setelah pasien turun berat badan. Itu sebabnya ada weight loss plateau, kemudian mulai regain. Karena ada perubahan hormonal di tubuh pasien tersebut ya. Nah juga ada tambahan juga, kalau orang sudah turun berat badan, nanti energi expenditure-nya turun. Jauh lebih rendah dibandingkan yang diprediksi dari kehilangan massa otot lean body mass-nya ya. Nah itu adalah mekanisme tubuh untuk mengembalikan berat badan ke semula. Makanya jangan pernah marahin pasien kalau pasiennya naik berat badan, sesudah turun naik lagi. Karena begini, walaupun pasiennya nggak mau, ya bukannya pasiennya rakus, malas, nggak mau olahraga, tapi memang tubuhnya melawan. Ya, ada mekanisme yang sangat kuat untuk menaikkan berat badan. Nah kemudian terapinya harus memperbaiki berat badan dan juga komorbidnya ya. Jadi itu harus semuanya diperbaiki untuk mencegah munculnya obesitas kembali dan juga berbagai penyakit penyertanya ya. Yang keempat, kita harus selalu mengharapkan adanya perbedaan respons setiap pasien ya. Nggak mungkin satu macam obat itu turunnya semua bagus turunnya, pasti ada yang nggak turun berat badannya ya. Nah jadi obat-obat anti obesitas kebanyakan itu turunnya cuma 5-10% saja ya, selama penelitian misalnya rata-rata 1 tahun. Dan memang dari penelitian itu selalu ada perbedaan yang signifikan antar individual ya. Ada yang turunnya banyak, ada yang turunnya sedikit, ada yang nggak turun, bahkan kadang-kadang ada yang naik berat badannya walaupun obatnya sama. Dosisnya sama ya. Nah itu mungkin ke depan nanti akan menjadi bidang pharmacogenomics ya. Mudah-mudahan ilmunya berkembang cepat ya. Nah, kalau kita melihat cara kerja obat-obat yang anti obesitas itu adalah 2 tipe. Ada yang bekerja sentral ya. Yang bekerja sentral ini kalau kita lihat di sini gambarnya mudah-mudahan cukup jelas. Ada beberapa obat yang bekerja langsung di beberapa tempat. Itu obat yang luar biasa bagus. Makin banyak tempat di mana patofisiologi obesitas terjadi, dia bekerja makin banyak tempat, itu berarti makin bagus. Kita lihat situ yang paling banyak apa? GLP-1. Ya.
GLP-1 reseptor agonis. Kalau yang phentermin, DHT-propion itu tidak banyak bekerjanya di dopaminergic neuron biasanya ya. Kemudian topiramat di GABA neuron. Tapi ada yang lain-lain memang, naltrexone itu dia bekerja di nucleus aquatus ya. Dan juga bupropion. Naltrexone dan bupropion ini adalah kombinasi obat yang ada di Amerika, sayangnya kita tidak punya ya. Nama dagangnya Contrave. Kemudian topiramat dan phentermin bekerja di 2 tempat, itu digunakan juga dalam satu macam obat Qsimia ya. Kemudian ada lagi juga obat yang lain. Kita lihat sini nanti misalnya naltrexone juga bekerja di di nucleus aquatus ya, di sana bagian sana. Sayang ini susah menggunakan pointernya ya, tidak nyaman. Maaf, saya ketinggalan pointer saya. Kemudian ada lagi yang bekerjanya di perifer. GLP-1 reseptor agonis juga bekerja di perifer. Dia menghambat pengosongan lambung dan juga dia menstimulasi produksi insulin setelah kita makan ya, fase 1 pengeluaran insulin. Ada lagi yang bekerja lokal ya di usus, yaitu orlistat dan setilistat ya. Ini bekerja di perifer. Kita akan lihat macam-macam obatnya yang digunakan di Amerika untuk jangka panjang itu ada beberapa ya. Orlistat, kombinasi phentermin dan topiramat, kombinasi bupropion dan naltrexone, liraglutide, Gelesis. Ya, liraglutide ini GLP-1 reseptor agonis. Gelesis ini dianggapnya di Amerika itu sebagai device, walaupun dia bentuknya kapsul ya. Dimakan 3 kapsul, dimakan setengah jam sampai 1 jam sebelum makan bersama 500 cc air ya. Dia nanti mengembang ya, dia mengokupasi sekitar 25% volume lambung, jadi orangnya nggak bisa makan banyak ya. Itu dianggapnya oleh di FDA diklasifikasikan sebagai device, bukan obat ya. Nah kemudian ada setmelanotide, ini spesifik untuk genetic obesity ya. Jadi ini khusus sekali, dia udah targeting pharmacogenomics khusus untuk obesitas yang tipe pada anak-anak ya, yang karena kelainan genetik. Semaglutide juga sudah di-approve untuk terapi obesitas, mudah-mudahan nanti masuk ke Indonesia juga ya, yang untuk obesitasnya. Di Indonesia masih dalam untuk terapi diabetes. Nah, yang jangka pendek ada phentermin, ada diethylpropion ya, di sini dikenal dengan nama Apicet tentunya ya. Phentermin sayangnya belum ada di Indonesia, padahal ini obat sudah lama sekali. Kemudian ke depan kita akan ada obat yang lebih hebat lagi, tirzepatide ya. Ini adalah GLP-1 reseptor agonis dan GIP-1 reseptor agonis ya. Glucose dependent insulinotropic peptide ya. Nah, digabung dengan GLP-1 reseptor agonis. Penelitian yang terbarunya sudah muncul bulan Juli di New England Journal of Medicine. Itu penurunan berat badannya luar biasa, sampai 25% ya, luar biasa sekali pada dosis yang maksimal ya. Efek samping mirip-mirip dengan semaglutide. Bimagrumab ini adalah monoklonal antibody ya, untuk aktifin 3 reseptor ya. Dengan diblok si reseptor ini, maka sintesa protein lebih bagus ya. Body fat menurun banyak, kemudian juga brown adipose tissue-nya nanti lebih aktif dan juga diferensiasinya lebih bagus ya. Jadi ini ke depan untuk terapi diabetes dan turun berat badan, bimagrumab mungkin bisa digunakan ya. Tapi penelitiannya baru fase 2 ya. Yang tirzepatide udah fase 3. Semoga bisa di-approve untuk diabetes, untuk obesitas. Sekarang masih di-approve-nya untuk diabetes ya, tirzepatide. Di Amerika sudah beredar. Tapi saya karena waktu membahasnya cuma yang ada di Indonesia ya, yaitu orlistat, semaglutide, dan DHT-propion. Orlistat kita sudah tahu dia bekerja menghambat lipase ya, pankreatik dan gastrik.
turun berat badan antara 3 sampai 3,5 kilogram ya. Nah, cara kerjanya dia memblok lipase sehingga trigliserid yang kita konsumsi itu kira-kira sepertiganya lah akan terbuang ya, tidak diserap menjadi asam lemak dan gliserol ya. Jadi dalam bentuk utuh tidak bisa diserap trigliserid itu. Nah, efek samping absorpsinya minimal sekali ya, dan jadi kurang dari 1%. Kemudian juga kebanyakan itu ekskresinya melalui feses dan eliminasi half-life-nya itu 14 sampai 19 jam. Nah, efek samping tentunya berhubungan sama cara kerjanya, biasanya keluhannya gastrointestinal ya, mules, diare kan, inkontinensia ya, kadang-kadang juga banyak minyak keluar pada saat buang gas ya. Kontraindikasi pada yang hamil dan menyusui, kemudian karena belum pernah ada penelitiannya ya, jadi diharapkan tidak diberikan pada yang menyusui dan hamil, pada penderita kolestasis, pada yang sindrom absorpsi ya, kemudian juga pada pemberian obat siklosporin misalnya kan, levotiroxin, warfarin, dan juga obat-obat anti epilepsi karena nanti kadarnya bisa menurun ya. Jadi harus dibedakan 2 jam. Nah, di Amerika ada 2 jenis sediaan, 60 dan 120 mili. Di Indonesia baru ada yang 120 mili ya. Kenapa yang 60 mili? Efek sampingnya lebih ringan ya, pasti tentunya ya, dibandingkan yang 120 mili. Efek penurunan berat badan menurun sedikit, tapi masih cukup bagus sebetulnya pakai yang 60 mili juga. Nah, jadi dosisnya tiap kali makan, tapi kalau tidak ada minyak, nggak usah dimakan orlistatnya ya. Ada peringatan untuk orlistat yaitu pada kolelitiasis ya. Tentunya semua penurunan berat badan ada resiko kolelitiasis, jadi jangan sampai dietnya tanpa lemak ya. Harus ada sedikit lemak pada setiap kali makan ya. Kemudian ada kasus hepatotoksisitas, jarang sekali. Memang saya sendiri menemui satu pasien selama saya praktek itu memang makan orlistat langsung meningkat ya. Liver function testnya meningkat dan ada keluhan mual, segera stop. Ya, jangan dilanjutkan, jangan dikasih lagi. Bahaya, bisa hepatotoxicity ya. Nah, kemudian bahaya yang ketiga tentunya kalau pasiennya bandel makan banyak minyak, nanti akan terjadi hiperoksaluria. Ini bisa bertendensi ada nefropati urat, oksalat ya di dalam ginjalnya ya. Makanya pasiennya harus diajarkan dietnya low fat. Nah, semaglutide itu sendiri adalah long acting GLP-1 reseptor agonis ya. Dia cuma seminggu sekali sudah cukup. Nah, ini penurunan berat badannya cukup bagus, sekitar 15% ya, selama terapi 68 minggu ya. Dia mampu mempertahankan berat badan yang sudah turun asal penyuntikannya terus seminggu sekali ya. Nah, kemudian banyak yang mencapai turun berat badan lebih dari 10%. 15%, 20% pun banyak ya. Ini bagus hasil penurunan berat badannya dan juga jadi rata-rata turunnya 15%, berat badannya turun 15 kilo dan kemudian ada perbaikan pada semua parameter metabolik dari pasien tersebut ya. Diabetes membaik, kolesterol, triglycerid menurun ya. Jadi juga physical functioning-nya lebih bagus. Yang anehnya pemberian semaglutide ini juga mempengaruhi pilihan makanan ya. Dari penelitian oleh John Blundell dan kawan-kawan, ternyata orang lebih pilih makanan sehat kalau disuntik dengan semaglutide ya. Luar biasa ya, sebetulnya bagus sekali ini. Nah, ini penurunan berat badannya, tapi kita lihat yang sebelah kanan ini memang selalu ada penurunan lean body mass ya. Biasanya 3:1. Jadi kalau 4 bagian itu 3 bagiannya lemak, 1 bagian lean body mass yang hilang kalau turun berat badan ya. Karena di sini tidak ada exercise yang khusus. Nanti sore kita akan membahas tentang masalah ini ya. Turun berat badan yang high quality supaya jangan sampai lean body mass-nya hilang. Nah, farmakologinya dia cepat diserap ya, 89%, kadar plasma puncak 1 sampai
3 hari. Jadi Anda penting kalau nyuntik pasien sekarang, besok atau lusa baru banyak keluhan. Ya, keluhan efek samping munculnya mungkin 1 hari sampai 2 hari kemudian. Ya. Nah, dia diikat oleh albumin 99%. Nah, metabolismenya itu melalui pemecahan proteolitik ya dari tulang punggung peptidanya, dan juga ada oksidasi beta ya bertahap pada rantai cabang asam lemaknya ya. Ekskresinya half life-nya 1 minggu ya, makanya dia seminggu sekali ya. Ekskresi utama melalui urin dan feses. Tidak perlu pengaturan dosis pada penderita gangguan ginjal dan liver, aman ya. Nah, efek samping biasanya GI tract, mual, muntah, sakit perut, kadang diare. Nah, jadi ini cara kerja dari si reseptor ini ya, GLP-1 reseptor agonis. Bisa tolong diklik supaya animasinya jalan. Ya. Nah, jadi dengan pemberian GLP-1 reseptor agonis, dia akan terikat pada GLP-1 reseptor di nucleus aquatus, di hipotalamus. Dia menstimulasi pro-opiomelanocortin dan cocaine amfetamin related transcript, tapi dia menginhibisi neuropeptide Y dan agouti related protein, dengan akibat penurunan rasa lapar, asupan kalori menurun, mengurangi craving makanan, terutama makanan berlemak, meningkatkan rasa kenyang, ya, mencegah makan berlebihan, dan juga mempengaruhi pilihan makanan. Ya. Itu cara kerja dari GLP-1, reseptor agonis, khususnya semaglutide. Ya. Kemudian ada lagi yang ada di Indonesia, diltipropion, Apisat ya. Nah, dia penurunan berat badannya dalam penelitian tidak banyak, sekitar 3 kilo dibandingkan placebo ya. Di-approve untuk jangka pendek, yaitu sekitar 12 minggu saja, karena belum ada penelitian jangka panjangnya waktu itu ya. Dia bekerja dengan cara menstimulasi neuron, katekolamin, yaitu dopamin dan norepinefrin, sehingga menekan nafsu rasa lapar dan juga menekan nafsu makan ya. Nah, kemudian efek yang tidak langsung adalah peningkatan dari katekolamin, itu akan meningkatkan kadar leptin di otak, menginhibisi produksi neuropeptide Y, dan mencegah mulainya proses makan, meningkatkan energy expenditure, dan menurunkan penumpukan lemak. Ya, jadi ada pasien itu kalau diberikan Apisat, rasanya dia gerah, ya, gampang berkeringat, olahraga sedikit sudah berkeringat. Ya. Ibu-ibu senang sekali, saya biasanya nggak keringetan, begitu dikasih obat dokter langsung banyak keringat kalau olahraga. Ya. Entah kenapa orang senang berkeringat ya kalau olahraga, kalau nggak keringetan rasanya aneh gitu. Nah, farmakologinya dia cepat diserap ya. Nah, kemudian kadar puncaknya 2 jam. Nah, jadi kalau yang di Amerika itu ada yang lepas immediate release 25 mg, yang lepas lambat 75 mg ya. Nah, jadi beda ya. Kalau yang extended release itu bisa sampai 12 jam kerjanya ya. Kalau yang immediate release cuma 4 jam saja. Mudah-mudahan nanti di Indonesia ada juga yang tablet 25 mg ya, sedang diproses katanya oleh Apisat juga ya. Metabolismenya dia melalui biotransformasi, ya, reduksi dan dealkilasi nitrogennya. Ya. Nah, jadi banyak metabolitnya itu masih aktif sebagai obat appetite suppresan. Ya. Nah, tapi hati-hati, diltipropion ini dapat menembus sawar otak dan juga plasenta. Jadi tidak boleh pada wanita hamil, ya, tetap. Juga ekskresinya melalui ginjal, ya. Nah, jadi untuk pasien yang olahragawati yang mau dites, ini hati-hati ya. Minimal 3 hari harus di stop Apisatnya sebelum tes, supaya nanti jangan sampai ketahuan makan stimulan, karena kita tahu dia bersifat stimulan ya. Plasma half life-nya sekitar 4-6 jam ya. Nah, tentu yang lepas lambat lebih bagus, lebih bertahan lama dibandingkan yang immediate release. Nah, kemudian perlu kita tahu yang 75 mg kalau dibandingkan yang 25 mg immediate release itu sama saja efeknya ya.
Jadi saya suka pakai yang 25 mg kapan? Kalau pasiennya sering ada keluhan berdebar-debar, pakai yang 75 mili. Kita switch ke yang 25 mili 1 jam sebelum makan, ya. Nah, efek samping tentunya ke arah simpatomimetik, mulut kering, kadang susah tidur, kadang berdebar-debar, kadang tangan kaki dingin, ya, badannya panas, sakit kepala, bisa juga alergi. Pada laki-laki hati-hati, bisa timbul impotensi, ya, dan disfungsi ereksi, ya. Kontraindikasi tentunya mereka yang ada riwayat drug abuse, ya, yang suka makan obat-obat terlarang zaman dulu kayak Inex kan. Kemudian juga hipertensi yang tidak terkontrol, riwayat penyakit kardiovaskuler termasuk stroke dan penyakit jantung, ya. Nah, ini di luar negeri dosisnya beda-beda, 25 dan 75 mili, ya. Indikasinya dulu sampai sekarang masih monoterapi saja, ya. Nah, jadi stop penggunaan apisat atau diazepopion kalau berat badannya nggak turun banyak. Dalam waktu 1 bulan minimal 2 kilo. Ya, kalau kurang dari 2 kilo, ganti. Ya. 4 pound itu sekitar 2 kilo. Tapi kita pasiennya pasti protes kalau turunnya sedikit. Ya. Pasti minta diganti obat. Jangan diteruskan karena nanti bisa timbul efek samping seperti pulmonary hypertension. Ya. Nah, jangan menaikkan dosis berlebihan. Dosis maksimal 100 mg ya, per hari. Nah, kemudian ada gonjang-ganjing nih di dunia obat kita ya. EMA mengeluarkan himbauan agar rekomendasi agar diazepopion dicabut dari pemasaran ya. Karena mereka bilang obatnya sering dipakai lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian juga meningkatkan resiko efek samping yang serius seperti pulmonary arterial hypertension ya. Dan juga dependensi. Apakah ini betul? Nah, BPOM juga sudah mengeluarkan surat untuk produsen apisat ya. Tapi sebelum kita membahas ini, kita lihat tingkah laku EMA itu kayak apa ya. Saya sih nggak gitu suka ya. Dulu sibutramine ditarik dari peredaran. Kenapa? Scout study. Sibutramine cardiovascular outcome trial. Itu oleh EMA yang minta. Kasih sibutramine 10 mg pada yang semua pasien. Ada penyakit kardiovaskuler, ada hipertensi, kasihin semua. Kalau nggak turun berat badan, naikin ke 15. Itu kan kontraindikasi. Penyakit kardiovaskuler, hipertensi itu kontraindikasi untuk sibutramine. Yang nggak aneh kalau muncul banyak masalah dengan sibutramine, akhirnya masuk kotak. Sibutramine obat bagus, akhirnya ditarik dari peredaran. Padahal kalau membaca di jurnal ini ya, buku ini, itu semua orang pada protes termasuk saya. Saya sangat benci sekali waktu itu ya pada EMA. Padahal itu nggak menggambarkan kenyataan kita kalau praktek. Kita kontraindikasi nggak akan kita kasih obatnya kan, gitu aja ya. Nah kemudian pada subgroup analysis pada pasien dengan diabetes tanpa CVD di Scout Study, itu ternyata tidak ada peningkatan cardiovascular disease. Ya. Dan juga ada penurunan tingkat kematian dengan penggunaan sibutramine dibandingkan placebo. Padahal ada datanya. Ya luar biasa EMA ini. Ya, saya bilang sih bodoh. Ya, terus terang. Nah, diazepopion juga disarankan. Sebetulnya memang zaman dulu ada ya kasusnya yang melejit pulmonary arterial hypertension. Tapi kalau dianalisa itu kebanyakan menggunakan obat lain selain diazepopion atau phentermine menggunakan fenfluramine. Fenfluramine ini itu cara kerjanya lain, dia meningkatkan serotonin ya. Nah, itu ternyata di jantung itu, klep jantung itu sensitif terhadap serotonin. Padahal kita tahu diazepopion dan phentermine itu lebih ke arah adrenergic, ya, bukan serotonergic. Nah, itu yang bedanya, ya. Jadi, tapi tetap kita harus hati-hati kalau nggak turun berat badan, ya. Nah, jadi kesimpulan karena waktu sudah habis nih, maaf.
Di Indonesia hanya ada 3 macam obat ya. Yang satu bahkan belum di-approve untuk obesitas, yaitu semaglutide ya. Jadi secara de facto hanya ada orlistat dan diazepopion ya. Semaglutide kita pakai off label, padahal di luar negeri sudah on label buat obesitas. Penggunaan obat obesitas itu sebaiknya menggunakan metode yang cara kerjanya beda-beda supaya hasilnya optimal ya. Nah, kemudian kalau kita memberikan obat, kita selalu harus memperhatikan dosis maksimal, absorpsinya kapan mencapai puncak, ya, metabolisme, onset of action, kemudian juga half-life-nya, ekskresinya, ya, efek dan efek samping. Itu juga harus dijelaskan kepada pasien sebelum kita memberikan resepnya. Kita sendiri pun harus paham betul supaya optimal hasilnya. Baik, mungkin karena waktu sudah habis, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab ya. Tapi karena waktu nih, mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, silahkan dok. Sebutkan nama. Kita batasi udah 2 orang saja ya karena waktu sudah mepet. Selamat pagi dok. Ya silakan. Saya Fatin Lee dari Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Dokter Johannes, apakah dokter punya pengalaman penggunaan terapi farmakologi untuk pasien post bariatrik? Jadi saya punya pengalaman pasien post bariatrik. Itu masih kurang dari 1 bulan sih tindakannya, namun penurunan berat badannya tidak sesuai yang diharapkan. Jadi pasiennya itu minta terapi farmakologi. Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Satu lagi mau tanya apa? Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Dokter Victor sama Dokter Johannes. Saya Suma dari Bali dok. Ya, ada suaranya kedengaran kok. Terima kasih. Untuk Dokter Victor dok, tentang plant-based diet, terus terang saya belum pernah punya pengalaman. Namun secara teoritik yang kita pahami adalah penurunan berat badan itu adalah lipolisis. Nah, plant-based diet ini secara makronutrien ini kan lebih condong kepada high carbo dok. Nah, bagaimana strateginya yang seperti Dokter Victor sampaikan bahwa appropriately plan-nya itu bagaimana? Nah, kemudian untuk Dokter Johannes, sekilas tentang terapi yang dokter sampaikan ada yang targetnya di sentral dan di perifer. Untuk yang di sentral tadi sekilas saya melihat Dokter Johannes memberikan sedikit clue bahwa semaglutide mempunyai peranan yang lebih lengkap. Untuk target perifernya ada beberapa obat yang sudah Dokter Johannes sampaikan dan saya kok belum melihat yang punya peranan terhadap karbo blocker dok. Kemudian selanjutnya adalah untuk terapi berbagai macam obat, apa yang biasa Dokter Johannes dalam praktek lakukan untuk pemilihan, kemudian untuk kontrolnya. Nah, yang ketiga ini saya ingin mengkonfirmasi jika Dokter Johannes menggunakan GLP-1 agonis reseptor, apakah jenis plant-based diet ini dokter sarankan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan jawab supaya cepat selesai acaranya. Nah, jadi pertanyaan pertama itu tentang bariatric surgery. Apakah perlu obat-obatan? Bisa, ya. Kadang-kadang pasien dengan bariatric surgery itu nafsu makannya masih besar, ya. Jadi kita memerlukan obat-obat yang bekerja sentral seperti diazepopion, ya. Nah, jadi
kadang-kadang juga perlu diberikan juga GLP-1 reseptor agonis. Kita coba dengan yang paling gampang, tentunya dengan yang paling mudah itu paling ekonomis tentunya dengan diazepopion ya. Apicet kalau tidak ada kontraindikasi 1 kali pagi biasanya sudah cukup ya. Nah kalau perlu ditambahkan sore kalau sering lapar saja malamnya 25 mg jam 4 jam 5 sore ya. Nah nanti dilihat responsnya bagaimana ya. Nah biasanya dengan pengobatan itu sudah cukup biasanya. Kemudian pertanyaan dari yang kedua itu tentang untuk Dr. Larry, appropriately plant-based diet. Baik, terima kasih. Jadi untuk plant-based diet ini, itulah sebabnya kenapa harus diatur dengan tepat. Jadi tidak harus dengan mengonsumsi plant-based diet itu karbohidratnya rendah. Ya justru sebaliknya ya, kadang-kadang kalau tidak diatur dengan tepat, dengan plant-based diet, karbohidrat itu bahkan bisa melewati rekomendasi. Itu sebabnya harus diatur dengan tepat penggabungan dari beberapa jenis makanan yang berbasis tumbuhan ini dan diatur sedemikian rupa jumlahnya, kualitasnya supaya kemudian bisa memenuhi syarat diet seimbang ya, karbohidrat sekitar 50 sampai 60%, 65%, kemudian lemaknya 25% dan kemudian proteinnya sekitar 15%. Dalam kenyataannya kami tidak pernah mengalami kesulitan ketika mengkombinasi makanan berbasis tumbuhan ini untuk mengatur keseimbangan diet. Baik, semoga menjawab ya. Terima kasih Dr. Larry. Kemudian ada pertanyaan dari tentang carb blocker, kok tidak ditampilkan di sini. Yang saya tampilkan ini adalah obat-obatan yang di-approve untuk penurunan berat badan ya. Jadi memang ada obat-obatan yang off-label ya. Sebetulnya bukan untuk turun berat badan, tapi ada efek penurunan berat badan ya. Dan itu nanti akan dibahas pada simposium yang tahun depan, Advanced Management of Obesity ya. Nanti akan dibahas tuntas tentang off-label drugs for the treatment of obesity ya. Termasuk carb blocker. Tapi sekedar bocoran, itu memang ada penelitian penggunaan orlistat digabungkan dengan acarbose ya. Nah itu hasilnya lebih bagus daripada masing-masing orlistat dan acarbose saja. Acarbose itu kan yang dipakai secara medis sebagai carb blocker ya. Beda dengan Fasciolus vulgaris ya. Itu kan suplemen saja. Nah, kemudian pilihan obat ya untuk pasien. Tentu pasien itu biasanya lebih senang pasien yang makan obatnya per oral ya. Biasanya mereka lebih suka yang per oral kalau belum tahu ada obat yang disuntik ya. Nah, tadi saya sebutkan dalam slide yang tentang obat yang bekerja sentral, memang makin banyak tempat patofisiologi dari obesitas yang diblok atau diganggu, tentunya penurunan berat badannya akan lebih bagus. Ya. Nah, memang kehebatan dari GLP-1 reseptor agonis itu dia bekerja di banyak tempat. Belum lagi nanti kalau yang dual agonis ya, GIP-1 dan GLP-1 dalam satu obat tirzepatide itu beredar, dia lebih banyak lagi tempat yang menimbulkan obesitas yang dia ganggu. Sehingga penurunan berat badannya sampai 25% ya. Nah, jadi obat-obatan pilihan obat itu tergantung pasien. Kalau yang per oral tentunya kita berikan orlistat dan diazepopion selama tidak ada kontraindikasi ya. Dosisnya berapa nanti individual disesuaikan untuk masing-masing pasien tentu berbeda ya. Tapi jangan mengharapkan semua pasien turun berat badannya cepat ya. Karena tadi sudah saya katakan respons obat itu tiap pasien sangat berbeda-beda ya. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya, cukup menjawab. Semoga karena waktu juga kita harus berpisah ya. Baik, akan saya